Halo, hai, selamat malam. Balik bersama aku Linda di Menyusun Ulang. Seperti biasa konten ini direkam di malam hari, sepulang kerja, pas lagi capek-capeknya. Dan hari ini kayaknya bonus, mata aku merah. Nggak tahu tiba-tiba aja tadi merah, tapi nggak sakit sih. Oke, by the way, hari ini aku mau bahas sesuatu yang sebenarnya ada di materi minggu lalu pada saat aku review buku The Confidence Effect di episode Resilience. Tapi karena satu dan lain hal ini akhirnya nggak kebawa. Dan hari ini aku mau bahas topik itu yaitu tentang pentingnya stamina. Kalau kita di pekerjaan, ternyata kemampuan kita bekerja itu nggak cukup kalau kita tidak ditunjang dengan stamina yang baik. Mungkin ini jadi kayak iklan kali ya, tapi sebenarnya bukan iklan, tapi ketika aku baca-baca ulang itu, akhirnya aku jadi sadar bahwa ternyata aku juga belum sepenuhnya melakukan apa yang ada di buku itu. Ya bisa dibilang selama ini ya udah kerja-kerja aja, tapi nggak mikirin gimana caranya supaya aku harus fit terus, aku harus sehat terus, bugar terus, tuh nggak pernah kepikiran. Oke, langsung aja. Dalam pembahasan kali ini, aku pengen buka dengan sesuatu statement yang ada di buku itu, yaitu perbedaan antara managing dengan leading itu sama kayak perbedaan antara pekerjaan atau job atau dengan kita berkarir. Ketika kita berbicara karir, maka efeknya akan jangka panjang, otomatis salah satu hal yang harus kita rawat adalah diri kita. Karena itu pasti akan capek, karena itu pasti akan lama, dan ya pekerjaan ini nggak sekedar hanya pekerjaan, seperti itu. Nah, di bagian ini ada 6 tips yang diberikan bagaimana caranya kita mengelola agar stamina kita terus bagus. Karena rasanya pasti nggak enak kalau kita bekerja dalam keadaan nggak fit atau kita bekerja itu dalam keadaan burnout, itu pasti nggak nyaman banget. Makanya ini sangat penting banget untuk kita bahas dan ini sekaligus sebenarnya nasihat buat diriku sendiri. Yang pertama adalah fokus on wellness. Jadi ya kita berfokus pada kebugaran, kesehatan. Ini bisa kita monitor mungkin dengan cara MCU tahunan. Dan sekarang kan di perusahaan juga rata-rata semuanya diwajibkan untuk melakukan medical check up secara periodik. Jadi beruntunglah kalian kalau sekarang kalian bekerja dan di perusahaan itu mewajibkan untuk melakukan periodic medical check up atau annual medical check up. Karena itu juga benefit buat kita supaya kita tahu kesehatan kita seperti apa. Yang kedua, move your body. Mungkin kata-katanya sederhana ya, jadi kayak udah gerakin aja tubuhmu gitu. Tapi sebenarnya lebih dari itu, ya kita diminta untuk terus olahraga, terus latihan beban, mungkin kardio, supaya kita juga tetap terus bergerak dan itu salah satu cara supaya kita tetap terus bugar. Dan ini sebenarnya agak sulit juga aku lakuin, bahkan sekarang aku harus ikut challenge di kantor untuk jalan sehat. Jadi kita dilombakan untuk berapa langkah jalan setiap hari dan dipantau oleh dokter per minggu. Jadi saking susahnya untuk konsisten sampai-sampai kita tuh harus ikut challenge itu supaya memenuhi kuota jalan kita setiap hari. Berikutnya yang nomor 3, ada yang namanya delegate. Jadi ini sudah pernah dibahas sih di buku ini di episode sebelumnya. Tapi di sini benar-benar ditekankan lagi, ternyata kita bekerja itu nggak bisa kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Artinya nggak semua hal harus kita kerjain sendiri. Kita bisa minta bantu orang lain, atau kita bisa delegasikan pekerjaan kita ke orang lain yang mungkin bisa membantu. Mungkin bisa delegasi ke tim, atau delegasi ke orang lain, tapi bukan melempar tanggung jawab ya, berbeda. Ada sesuatu memang yang kita dari awal harus bisa petakan mana sesuatu itu yang bisa kita delegasikan dan mana yang harus kita kerjakan sendiri. Jadi mendelegasikan sesuatu itu sangat berbeda dengan melempar tanggung jawab. Berikutnya poin nomor 4, practice self-care, merawat diri. Ini mungkin juga masih belum sepenuhnya aku terapin juga di diri aku dan valid sih kalau kita sebenarnya memang harus merawat diri supaya itu juga menunjang performance kita di pekerjaan. Dan
Mungkin ya kalau kita sebagai perempuan mungkin merawat dirinya dengan skincare-an atau mungkin dengan minum air putih atau mungkin dengan rajin makan sayur, makan makanan yang bergizi. Itu juga salah satu bentuk dari kita self care. Dan memang itu bukan hal yang gampang, harus perlu komitmen yang kuat untuk bisa melakukan ini. Apalagi ya sekarang ini kita kan udah terpapar yang namanya junk food, terus tepung-tepungan, banyak lah. Dan ya aku juga masih belajar untuk mengatasi poin nomor 4 ini. Berikutnya yang kelima, join a team. Jadi kita kalau kita mau jaga stamina kita, kita disarankan untuk bergabung dengan tim. Nggak bisa kalau kita mau semuanya dikerjain sendiri. Mungkin ini ada kaitannya dengan delegate tadi ya di poin nomor 3. Dan aku merasa bahwa ya memang sih ketika kita mau menjaga stamina kita, ya memang kita harus punya tim atau kita harus punya teman untuk bisa jadi berbagi atau mungkin bisa jadi kita minta saran, kita minta masukan-masukan, mungkin teman kita jauh lebih berpengalaman dan ini sesuatu yang sangat disarankan ketika kita mau menjaga stamina kita dan itu akan menunjang bagaimana performance kita di pekerjaan. Jangan bercita-cita jadi Superman. Di pekerjaan nggak bisa kayak gitu. Oke, lanjut di poin nomor 6. Ini mungkin adalah poin paling penting dan menurut aku ini poin paling masuk akal untuk selalu kita ingat dalam kepala kita. Ya udah, enjoy yourself. Terserah deh kerjaan mau gimana, yang penting kita happy dulu. Kita ya bisa terus untuk mengejar sesuatu, mengejar apa ya, punya ambisi boleh banget. Atau mungkin kita workaholic ya nggak apa-apa, tapi jangan lupa untuk happy juga. Jadi enjoy menjalani kehidupan. Walaupun kalau kita pikirin ini adalah hal yang gampang, tapi nggak semua orang bisa melakukan poin nomor 6 ini. Nggak semua orang bisa enjoy dalam kehidupannya atau mungkin dalam pekerjaannya. Ada beberapa orang yang memang dia mungkin mendahulukan kepentingan orang lain. Kayak misalnya perempuan yang bekerja dan dia sembari jadi working mom di rumah. Ya udah di kantor dia mungkin udah sibuk dengan atasan, terus di rumah dia harus ngurusin bocah. Tentu aja itu bener-bener draining dan pastinya nggak nyaman, pastinya capek. Tapi untuk kita maintain stamina itu memang gimana caranya kita bisa menikmati kehidupan itu sendiri. Kita bisa menikmati atau kita bisa membuat tubuh kita comfort. Bisa jadi dengan bersenang-senang, jalan-jalan, nonton film, terus makan enak, terus juga bisa jadi ngerjain hobi, karaoke misalnya, atau kemana deh. Yang penting kita happy, nggak usah stres-stres banget, nggak usah mikirin kerjaan banget. Bener-bener harus menjalani hidup dengan senang. Nah, kesimpulan dari bagian ini, ada orang-orang yang dia selalu berlari pengen paling cepat. Dia selalu ingin terlihat paling terang, dia selalu ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya dia setiap saat. Itu sebenarnya bagus, tapi kadang-kadang ya kita perlu berhenti sejenak, mundur, merefleksikan diri kita lagi, bersantai lagi, mencoba menyusun ulang apa-apa yang sudah kita kerjakan. Kok jadi nyenggol tema podcast ini? Dan itu hal yang harus bisa kita lakukan. Nggak semua-muanya harus sempurna terus-menerus, nggak semua-muanya harus kita kerjakan, nggak harus kita jadi one man show, nggak harus. Jadi di bagian ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersinar di pekerjaan, tapi juga kesehatannya nggak terganggu. Kan nggak ada yang mau kayak kita mungkin sukses di pekerjaan, tapi tuanya sakit-sakitan. Mungkin uang pensiun kita nanti akan habis buat berobat. Semoga kita pensiun dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, mungkin cukup pembahasan malam ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.